memberinya dulu sedikit siksaan dengan cara ini. Setelah puas, John mulai menginterogasi para pengedar itu yang berjumlah 3 orang. John menanyakan di mana tempat persembunyian si bos mafia sekarang dan juga di mana tempat pembuatan barang haramnya. Namun satu pengedar malah berlari ke dalam mobil. Hingga inilah yang dilakukan John. Satu pengedar yang melihat kebrutalan John, ia pun langsung ketakutan. Lalu mengatakan di mana tempat persembunyian si bos mafia sekaligus pembuatan barang haramnya. Malam harinya memperlihatkan John dan David yang sudah berada di tempat persembunyian si bos mafia. Sebelum masuk ke dalam, terlebih dulu John dan David mengatur strategi dengan cara berpencar. John sendiri akan masuk melalui jalan depan sementara David jalan belakang. Hingga inilah aksi mereka. John pun berhasil meratakan mereka semua, lalu lanjut masuk ke ruangan berikutnya. Di sini John harus berhadapan lagi dengan para geng motor anak buah si bos mafia dan inilah aksinya. Di ruangan lain memperlihatkan si bos mafia yang sedang mengawasi John dari monitor CCTV. Melihat John yang begitu brutal, si bos mafia pun menugaskan satu anak buah wanitanya untuk menangkap John dengan cara menipunya. Tak lama si wanita itu mendatangi John yang baru saja berhasil meratakan geng motor anak buah si bos mafia. Di sini si wanita berpura-pura menjadi Sandra yang akan diperkaos dan meminta bantuan John. Hingga ketika John mendekatinya, tiba-tiba ketika tersadar, John sudah dirantai di suatu ruangan bersama David. Bukan hanya itu, terlihat di sana juga ada pacar David yang sebelumnya telah si bos mafia culik. Kemudian datanglah pria besar yang akan menyiksa John. Namun John lebih dulu melakukan hal ini. Akibat hal tersebut, John harus diikat lebih ekstrim agar tubuhnya tidak bisa bergerak. Setelah para penjaga pergi, David menanyakan kenapa istri John tidak dikurung di tempat ini. John menjawab kalau dirinya juga tidak tahu. Namun John sangat yakin jika istrinya pasti sedang dikurung di ruangan lain. Kemudian David menanyakan apa sebenarnya masalah John dengan si bos mafia bisa sampai sebesar ini. John menceritakan kalau dulu saat dirinya masih menjadi pasukan khusus, John pernah diperintah untuk menghabisi si bos mafia. Akan tetapi saat itu dirinya gagal dan malah tak sengaja menghabisi istri si bos mafia. Karena hal tersebutlah si bos mafia menculik istri John dan ingin menghabisi John. Hurting anyone in my path. I looked at myself. Beberapa jam kemudian John dibawa ke arena pertarungan bawah tanah milik si bos mafia. Selain berbisnis barang haram, si bos mafia juga mempunyai bisnis tarung ilegal sebagai hiburan untuk dirinya dan rekan-rekannya. Ternyata sekarang si bos mafia berniat akan menduelkan John dengan petarung terbaiknya sampai salah satu dari mereka ada yang tewas. Akan tetapi terlihat John yang tidak takut sedikit pun dan pertarungan pun dimulai. Di tengah pertarungan John sempat dibuat kewalahan. Namun seketika John melihat bayangan istrinya sehingga membuat semangat John kembali meningkat. Pada akhirnya John berhasil mengalahkan petarung terbaik si bos mafia dengan sangat brutal.
Setelah itu John malah ditodong oleh para anak buah si bos mafia hingga membuat John tidak bisa berkutik, namun inilah yang terjadi. Ternyata itu adalah tembakan dari David yang berhasil melepaskan diri. Kemudian David beserta John harus berperang lagi melawan anak buah si bos mafia yang tersisa. Ketika David masih sedang sibuk berperang, John berhasil mendobrak ruangan pribadi si bos mafia. Di sini si bos mafia mengatakan jika semua ini akibat John yang telah menghabisi istrinya. Si bos mafia bersumpah akan membuat John menderita seumur hidup dengan cara memberinya narkoboy varian baru yang bisa membuat manusia menjadi tidak waras. Istri John juga sudah ia cekoki barang haram tersebut sehingga kondisinya kini menjadi tidak waras seperti hewan. Mendengar hal itu tentu John sangat murka dan langsung menghajar si bos mafia. Akan tetapi terlihat si bos mafia yang begitu kuat karena ternyata ia sudah meminum pil khusus yang bisa membuatnya kuat seperti baja. Di sisi lain memperlihatkan David yang masih menghadapi para anak buah si bos mafia yang tersisa. Untungnya ia memiliki skill menembak di atas rata-rata hingga berhasil menghabisi mereka satu persatu. Kemudian David tak sengaja membuka pintu ruangan yang di dalamnya berisi manusia-manusia tidak waras akibat efek dari narkoboy varian baru ciptaan si bos mafia. David pun diserang oleh mereka hingga dengan terpaksa David harus menghabisi mereka semua. Adegan kembali kepada John yang hanya bisa berlari menghindari serangan si bos mafia yang sangat kuat. Di suatu waktu John tak sengaja masuk ke salah satu ruangan, yang mana di ruangan itu John menemukan istrinya. Akan tetapi istri John sudah tidak waras dan bertingkah seperti binatang akibat telah dicekoki narkoboy varian baru. John pun hanya bisa bersedih karena sekarang istrinya sudah tidak bisa disembuhkan lagi. Di waktu yang sama tiba-tiba John diserang lagi oleh si bos mafia, namun kali ini ia mencoba melawan dan inilah aksinya. Pada akhirnya John berhasil menghabisi si bos mafia, meskipun perutnya harus terluka. Di sisi lain memperlihatkan pacar David yang sedang mencoba melarikan diri. Namun ia harus diserang oleh satu anak buah si bos mafia yang tersisa hingga terjadilah aksi baku hantam. Pacar David yang hanya seorang wanita biasa tentu kewalahan dan akan segera dihabisi. Namun untungnya David datang tepat waktu hingga langsung menghabisi orang tersebut. Kini si bos mafia dan seluruh antek-anteknya telah berhasil diratakan oleh John beserta David. Meskipun istrinya tidak berhasil selamat, namun John sudah mengikhlaskannya karena ia menganggap itu sebagai peringatan atas dosa-dosanya di masa lalu. Sebelum pergi, John meledakkan markas si bos mafia dulu karena ditakutkan ada beberapa orang yang belum tewas. Beberapa hari kemudian memperlihatkan David yang sedang memberikan laporan kepada atasannya. Di sini David mengatakan jika si bos mafia telah berhasil diratakan karena ia mempunyai barang haram yang sangat berbahaya. Bahkan barang itu bisa mengubah manusia menjadi tidak waras seperti hewan. Akan tetapi atasan David tidak percaya dan malah memecat David dari kepolisian karena sudah bertindak tanpa sepengetahuannya. Hari-hari berikutnya David memilih untuk bekerja sama dengan John. Dan mereka berjanji akan memberantas pengedaran barang haram di kota-kota lain dengan caranya sendiri. Kemudian film pun tamat. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.